Ya, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai dunia perjanjian baru. Hari ini kita akan membicarakan beberapa tokoh di dalam perjanjian baru yang kita perlu kenal, kita perlu ketahui. Nah, tokoh pertama yang ingin saya bahas adalah tokoh Ananias dan Safira. Nah, siapakah Ananias dan Safira? Nah, tokoh Ananias dan Safira kita dapat temukan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 kita membaca mengenai sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Nah, mereka adalah orang yang sepertinya ikut ambil bagian di dalam kekristenan mula-mula. Mereka hadir di dalam gereja Tuhan. Tetapi Ananias dan Safira digambarkan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita membaca di dalam Kisah Rasul bahwa kekristenan mula-mula ketika bertumbuh, di sana kita melihat Tuhan menggerakkan orang-orang percaya untuk belajar menaruh kasih terhadap sesama mereka. Itulah alasannya kenapa kemudian orang-orang percaya, sebagian di antara mereka yang mampu, ada yang menjual tanahnya, kemudian memberikannya kepada orang-orang miskin. Nah, Ananias dan Safira adalah orang yang juga ingin melakukan hal yang sama, tetapi dicatat oleh Alkitab ketika mereka menjual tanah yang mereka miliki dan kemudian akan membawa kepada para rasul, Ananias kemudian dan Safira menyadari bahwa jumlah uang yang mereka miliki ternyata besar sekali. Dan itulah alasannya kemudian mereka ingin mengambil sebagian tetapi mengatakan memberikan yang seluruhnya. Dan Alkitab mengatakan melalui teguran Petrus kepada Ananias dan Safira menggunakan sebuah istilah yang tidak digunakan untuk orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi Rasul Petrus mengatakan kepada Ananias dan Safira, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah, terminologi seperti ini digunakan hanya untuk menyebut orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Dan itulah sebabnya kemudian Tuhan memberikan disiplin kepada mereka dan Tuhan menunjukkan kepada gereja Tuhan bahwa gereja Tuhan harus menjaga kesucian, tidak boleh dosa ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan kemudian mempengaruhi gereja sedemikian rupa. Walaupun di dalam perumpamaan Tuhan Yesus diperlihatkan bahwa lalang dan gandum itu menjadi satu, tetapi umat Tuhan atau gereja mesti menyadari bahaya daripada lalang di tengah-tengah gandum dan tidak boleh membiarkan lalang mempengaruhi gandum-gandum yang lain. Nah, itulah sebabnya maka penting sekali dalam Kisah Rasul kita belajar sesuatu yang penting, bahwa gereja menjaga kesucian dan melindungi umat Tuhan. Gereja perlu bergantung kepada Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dalam gereja untuk mengenali bagaimana kita harus menangani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan di dalam gereja. Nah, itulah tokoh pertama yang kita bisa bicarakan, Ananias dan Safira. Dan tokoh kedua yang juga penting untuk dibicarakan adalah Apolos. Nah, nama Apolos kita jumpai salah satunya adalah di dalam Kisah Para Rasul, tapi juga di dalam surat Korintus. Jika kita membaca 1 Korintus pasal yang ketiga, di sana kita mendapatkan sebuah informasi bahwa Apolos adalah seseorang yang sangat dikagumi oleh orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Nah, mengapa Apolos begitu dikagumi oleh orang-orang Kristen yang ada di Korintus? Oleh karena kemahirannya di dalam memberitakan Injil ataupun kemahirannya di dalam mengajar. Nah, Apolos ini nampaknya berasal dari kota Alexandria. Nah, Alexandria adalah salah satu kota di mana kekristenan bertumbuh secara pesat, yaitu di wilayah Afrika, di wilayah Mesir. Nah, dalam dunia kuno, Mesir adalah salah satu pusat kebudayaan kuno. Nah, itulah sebabnya jikalau dikatakan Apolos itu berasal dari Alexandria, nah Apolos ini adalah orang yang mengecap pendidikan yang istimewa. Dia bertumbuh di salah satu kota utama di dalam abad pertama Masehi. Nah, nama Apolos sendiri adalah nama sebuah dewa. Nah, jadi ketika orang ini memiliki nama Apolos, itu berarti bahwa orang ini sebelumnya
tidak percaya kepada Tuhan, tapi kemudian percaya kepada Tuhan, dan kemudian orang ini dipakai Tuhan menjadi seorang guru yang mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan kepada orang-orang percaya. Nah, kita belajar sesuatu yang penting dari kisah Apolos, khususnya di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, bahwa yang pertama, bahwa seseorang dapat percaya kepada Tuhan itu adalah karena anugerah. Seseorang seperti Apolos sesungguhnya adalah orang yang sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang dididik dengan ilmu pengetahuan yang di zamannya sangat sulit untuk menerima apa yang disebut sebagai kebangkitan orang mati. Apalagi kalau orang tersebut belajar berbagai falsafah Yunani atau dia menjadi seorang penganut filsafat Stoa. Sangat sulit bagi dia untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan bisa memanggil siapa saja, termasuk orang yang sulit untuk percaya seperti Apolos, untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan berwenang, berdaulat di dalam memanggil siapa saja untuk menjadi pelayan Tuhan, memakai siapa saja menjadi instrumen di tangannya. Nah, Apolos bukan hanya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi juga dijadikan instrumen, dijadikan guru yang menjadi berkat bagi banyak orang-orang Kristen. Nah, tetapi kita juga belajar sesuatu yang penting di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, yaitu apa? Orang-orang Kristen bisa jatuh ke dalam sebuah persoalan ataupun dosa yang disebut sebagai favoritisme. Nah, begitu gampang orang-orang Kristen kagum dengan figur-figur tertentu. Misalnya saja figur-figur yang memiliki kemampuan mengajar, kemampuan berkhotbah, memiliki karisma, dan lain-lainnya. Walaupun mengagumi seseorang bukanlah sesuatu yang salah. Mengagumi seseorang, menghormati seseorang, mendengarkan seseorang itu bukanlah hal yang salah. Tetapi kalau kekaguman seseorang berubah menjadi favoritisme, nah itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena favoritisme selalu membawa perpecahan dalam gereja. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang percaya diajari oleh Rasul Paulus untuk apa? Belajar melihat setiap orang yang dipanggil Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan tugas mereka karena kepercayaan dari Tuhan dan melakukan tugas mereka sesuai dengan panggilan dan kapasitas yang Tuhan berikan kepada mereka. Jangan kemudian kita mengagumi seseorang secara berlebihan sampai kemudian kita mengidolakan dia sedemikian rupa, bahkan kita menjadikan dia seolah-olah sebagai orang yang sangat penting, yang kalau orang itu tidak ada maka kita tidak bisa hidup, ataupun kita tidak bisa bertahan, ataupun kita tidak bisa hadir dalam satu komunitas atau gereja tertentu. Nah, tokoh ketiga yang juga penting untuk kita boleh diskusikan adalah tokoh Aquila dan Priscilla. Nah, kita membaca dua nama ini dalam Kisah Para Rasul, khususnya ketika Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya yang pertama, dia tinggal di Korintus. Di sana dia bertemu dengan Aquila dan Priscilla yang bekerja bersama-sama dengan dia sebagai tukang tenda. Nah, Aquila dan Priscilla adalah orang-orang Yahudi yang merintis kekristenan di kota Roma. Nah, tetapi jika kita membaca kisah catatan sejarah mengenai gereja mula-mula, kita akan mengetahui bahwa ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Claudius. Ketika itu dia mendengar bahwa di kota Roma terjadi pertengkaran, keributan antara orang-orang Yahudi mengenai sosok yang disebut Kristus. Nah, itu sepertinya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika dia mendengar di kota Roma terjadi keributan, perdebatan mengenai sosok yang bernama Kristus, kemudian dia mengambil sebuah langkah ekstrim. Dia mengusir semua orang-orang Yahudi dari kota Roma. Dan pada waktu itu, di antara sekian banyak orang-orang Yahudi yang harus meninggalkan Roma karena diusir adalah Priscilla dan Aquila. Nah, mereka adalah penginjil-penginjil pertama yang kemudian meninggalkan kota Roma setelah mereka merintis kota Roma untuk kemudian terpaksa meninggalkan kota Roma, tapi kemudian mereka bertemu dengan Rasul Paulus dan menjadi rekan sekerjanya melayani di kota Korintus. Nah, kita bisa belajar sesuatu dari apa yang dialami oleh Priscilla dan Aquila. Apakah itu? Bahwa di dalam
melayani Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada saatnya, ada waktunya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Ada saatnya, ada waktunya kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi Tuhan justru tidak mengizinkan apa yang kita inginkan. Seperti halnya Priscilla dan Aquila, dia ingin melayani di Roma, tapi dia harus meninggalkan Roma. Nah, mungkin saat kita menginginkan sesuatu yang baik dalam pelayanan, tapi Tuhan tidak mengizinkan, kita saat itu tidak pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tapi seperti halnya Priscilla dan Aquila, kemudian mereka menjadi mengerti bahwa Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan mereka, bukan tanpa maksud dan tujuan. Karena kemudian Tuhan mengizinkan Priscilla dan Aquila bertemu dengan Rasul Paulus, dan mereka kemudian bersama-sama merintis pelayanan pekerjaan Tuhan di Korintus. Dan itu sesuatu yang barangkali di luar pemahaman atau di luar perencanaan mereka. Nah, di dalam pelayanan kita harus belajar untuk apa? Untuk terbuka dengan segala kemungkinan. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan. Maka ketika kita melayani Tuhan, kita harus percaya bahwa pelayanan yang kita kerjakan itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Ketika Tuhan ingin pelayanan kita serahkan kepada orang lain, maka kita harus rela, karena itu adalah pelayanan yang menjadi milik Tuhan. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan membukakan bagi kita jalan yang lain untuk melayani Tuhan di tempat dan area yang berbeda. Dan itulah yang kita lihat dengan pengalaman Priscilla dan Aquila di dalam kiprah pelayanan mereka. Nah, itulah sedikit pembelajaran yang kita bisa pelajari dalam dunia perjanjian baru. Tuhan memberkati pendengar sekalian.